Perkenalkan, nama saya Luki Suganda Simanjuntak. Saya dari kelas 11 MIL 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi PKN kelas 11, yaitu pada bab 6 yang berjudul memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan secara sederhana berarti gabungan antara ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu bulatan yang utuh. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, yaitu politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah menanggulangi wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Selanjutnya, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian, bahwa Pancasila adalah satu-satunya filsafat serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi bimbingan dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Kemudian, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kemudian, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Bahwa perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik pertama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kemudian, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yaitu bahwa masyarakat Indonesia adalah satu perih kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan
yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Kemudian, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu corak ragam budaya yang ada, menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yaitu bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Selanjutnya, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Kemudian, ada kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari beberapa latar belakang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik bagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5. Rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberagaman lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Republik Indonesia dipertegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara berkepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak bernilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai model dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan bangsa. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi justru persamaannya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Sumpah Pemuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kedua, geografis. Ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Selanjutnya, melemahnya nilai budaya bangsa. Selanjutnya, pembangunan yang tidak merata. Sekianlah dari penjelasan saya tadi. Sekiranya ada kata yang kurang tepat ataupun makna yang kurang jelas, kiranya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.